Kisah Empu Baradah bagian 2. Bagi masyarakat Jawa dan Bali, sosok Empu Baradah diyakini sumbangsih dan keberadaannya. Banyak sekali situs dan prasasti yang menyebut nama Empu Baradah, khususnya di kawasan kota Kediri dan juga di beberapa tempat di kota Sidoarjo. Kisah pembelahan kerajaan Kahuripan menjadi kerajaan Jenggala dan Panjalu termaktub dalam kitab Negara Kertagama. Sedangkan dalam prasasti Wuware diungkapkan bahwa Empu Baradah adalah seorang begawan sakti yang beragama Buddha dan sebagai guru sekaligus penasihat bagi Prabu Airlangga yang memerintah kerajaan Kahuripan pada tahun 1009 hingga 1042 Masehi. Dalam kitab Sutasoma yang disusun oleh Empu Tantular, yang tidak lain adalah cucu dari Empu Baradah sendiri, disebutkan bahwa Empu Baradah adalah pencetus semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kuatnya persatuan sebuah bangsa. Hal ini mungkin berdasarkan apa yang terjadi di masa itu, betapa masyarakat Kahuripan bisa membaur dan duduk berdampingan tanpa ada rasa permusuhan. Prabu Airlangga memperlakukan mereka yang beragama Buddha atau yang beragama lain sama baiknya dengan yang beragama Hindu, yaitu agama yang dianut oleh Sang Prabu. Melihat banyaknya bukti tertulis ini, masyarakat Jawa dan Bali meyakini bahwa Empu Baradah adalah tokoh historis dalam perjalanan bangsa ini, bukan sekedar tokoh legenda. Sebuah cerita yang melekat pada masyarakat tanah Jawa dan Bali, salah satunya adalah legenda Calon Arang. Calon Arang atau yang juga dikenal dengan sebutan Dayu Datu adalah seorang janda sakti mandraguna, akan tetapi ilmunya beraliran hitam. Disebutkan ia tinggal di Girah atau Gurah yang diyakini adalah sebuah nama desa di daerah Kediri. Suatu ketika Calon Arang sangat marah dan kesabarannya bahkan sudah habis. Ini tidak lain terkait dengan status putri tunggalnya yang hingga usia dewasa tidak ada seorang pun yang mendekati dan melamarnya. Putri Calon Arang itu bernama Ratna Mangali. Meskipun Ratna Mangali berparas cantik jelita, akan tetapi ia kesulitan mendapatkan jodoh karena para pria sesungguhnya takut dengan perilaku ibunya, yaitu si janda Calon Arang. Calon Arang lalu menculik seorang wanita muda yang kemudian dijadikan korban atau persembahan untuk Bathari Durga. Untuk mendukung kesaktiannya, Calon Arang memang wajib memberi persembahan berupa darah dan nyawa wanita muda yang masih perawan kepada Bathari Durga. Atas dukungan Bathari Durga, Calon Arang kemudian menebar teluh ke seantero negeri, khususnya di daerah Daha. Ia mendatangkan pagebluk yang sangat dahsyat bagi masyarakat kerajaan Kahuripan dan Daha. Waktu itu, Daha termasuk bagian dari kerajaan Kahuripan. Tiba-tiba saja terjadi banjir bandang yang sangat besar di mana-mana. Gagal panen yang berkelanjutan juga terjadi di seluruh negeri, serta munculnya wabah penyakit yang tidak ada obatnya. Pendek kata, masyarakat sangat menderita akibat ulah Calon Arang ini. Prabu Airlangga yang kewalahan kemudian menitahkan Empu Baradah untuk menghadapi si janda sakti ini serta mengupayakan agar pagebluk segera berakhir. Empu
Empu Barada yang tahu ketinggian ilmu dan kesaktian calon Arang tidak menghadapinya secara langsung. Ia mengirimkan murid yang sekaligus juga putranya yang bernama Bahula untuk menikahi Ratna Mangali, putri calon Arang. Calon Arang sang janda sakti mandraguna ini menjadi sangat senang. Diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Bersamaan dengan itu, keadaan perlahan-lahan menjadi lebih baik, layaknya sebelum terjadi pagebluk. Sementara itu, dengan telah menjadi menantu calon Arang, maka Bahula tinggal serumah dengan ibu mertuanya itu. Ia leluasa keluar masuk rumah, hingga pada akhirnya Bahula menemukan buku dan catatan milik calon Arang yang berisi japa mantra dan kandungan ilmu-ilmu teluh yang selama ini menjadi andalan calon Arang. Sementara itu, betapapun geram dan marah luar biasa atas kelakuan menantunya, akan tetapi calon Arang akhirnya tidak mampu menghadapi Empu Barada. Ia kalah dan takluk atas kesaktian Empu Barada. Kisah calon Arang ini sangat terkenal sehingga sastrawan sekali berpramudia Anantatur tertarik untuk menyadurnya dalam sebuah novel berjudul Cerita Calon Arang. Di Bali, sendera tari kisah calon Arang masih cukup sering digelar sebagai pertunjukan yang sangat diminati. Sementara itu, semburan lumpur lapindo yang terjadi pada tahun 2006 juga menyisakan cerita tentang Empu Barada. Konon, bahkan di masa pemerintahan Prabu Airlangga, telah diketahui bahwa di daerah sekitar Porong Sidoarjo ada lautan lumpur di bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa menyembur dan menenggelamkan sebagian wilayah kerajaan. Empu Barada kemudian menyarankan agar di daerah itu dibangun Candi Pamujan untuk menangkal semburan lumpur tersebut. Dengan kekuatan spiritualnya, Empu Barada bersemedi dan memberi kekuatan pada candi tersebut agar mampu menjadi penangkal semburan lumpur. Pada kenyataannya, di daerah Porong tersebut memang terdapat bangunan candi yang bernama Candi Pradah. Diyakini bahwa Pradah di sini adalah pelafalan dari nama lengkap Empu Barada. Barada menjadi Beradah lalu Pradah. Candi yang sudah berumur ratusan tahun itu kondisinya memang sudah rusak dan tidak terawat. Lalu apakah itu yang menjadi alasan mengapa lumpur akhirnya menyembur? Banyak yang sinis terhadap cerita yang dianggap Gugon Tuhon ini. Akan tetapi, sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Yang Maha Tahu. Itulah sekelumit cerita tentang Empu Barada yang hidup dari masa ke masa. Terima kasih.